Sore ini saudara-saudara saya mau menyampaikan tentang sejarah dimulainya Pentakosta, saudara ya. Karena kita orang Pentakosta, maka kita harus mengerti ini supaya kita bisa menghidupinya. Sejarah Pentakosta. Supaya kita mengenal identitas kita sebagai orang Pentakosta. Amin, saudara ya. Jadi kita orang Pentakosta harus berbeda dengan orang-orang yang bukan Pentakosta. Amin, saudara. Katakan sama sebelahmu, engkau orang Pentakosta. Bilang, saudara ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang lain harus tahu bahwa kita Pentakosta. Amin ya. Jangan orang lain sampai bingung, ini orang Pentakosta apa bukan gitu. Kalau mereka sampai bingung berarti ada yang salah dengan kepentakostaan kita, saudara. Gini Bapak Saudara ya. Ini dimulai dari perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, sesudah itu masuk di zaman gereja. Sesudah itu baru masuk nanti zaman kekekalan, saudara ya. Di akhir zaman gereja ini nanti terjadi pengangkatan, saudara-saudara, baru kita masuk di hidup yang kekal. Ini saudara gambaran zaman yang paling besar, saudara ya. Nah, saudara, ini berbicara tentang perjanjian lama. Perjanjian lama dimulai dari zaman Adam, kemudian sampai kitab Maleakhi. Termasuk di sana adalah Nabi Yoel yang menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus ya. Nabi Yoel menubuatkan akan dicurahkan Roh Kudus atas semua orang yang percaya, saudara. Oke, kemudian gini. Ini masuk di dalam perjanjian baru. Saudara ikuti terus ya, supaya saudara enggak ketinggalan. Kalau saudara tidak melihat ke depan nanti saudara tidak bisa mengikuti. Karena ini tidak ada di mana-mana, ini hanya ada di sini. Amin? Oke. Sekarang kita masuk di mana? Perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai dari ketika Yesus lahir, kemudian Yesus mati, disalibkan, kemudian dikubur, sesudah itu Yesus bangkit, sesudah bangkit, Yesus hidup berapa hari? 40 hari. Sesudah itu Yesus bilang kepada muridnya, engkau harus nantikan Roh Kudus di Yerusalem. Ya tahu? Perintah Yesus, kamu jangan pergi dari Yerusalem ini. Kamu harus nantikan di sini. Apa yang dinantikan? Janji Bapa tentang Roh Kudus. Oke ya? Mereka sedang berdoa. Itu api Roh Kudus, saudara-saudara, ketika para murid itu, mereka menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan kalau ketika murid-murid itu Yesus bilang, jangan pergi dari Yerusalem, nantikan janji Bapa karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Coba kalau satu saja di antara mereka pergi, tidak nunggu di situ, rugi enggak? Rugi sekali, saudara. Apalagi kalau mereka semua, kalau mereka berpikir, enggak harus sekarang gitu. Kira-kira sesudah itu kalau misalnya murid itu pergi pulang ke rumahnya dan minggu depannya datang ke situ, kira-kira terjadi enggak? Waktu Tuhan tidak selalu bisa diulang. Itu berbicara tentang kairos. Kairos itu enggak bisa diulang, saudara. Jadi kalau waktunya Tuhan hari ini memberkati kita dalam ibadah sore, minggu depan berkat yang sama tidak akan pernah terulang, saudara-saudara. Kalau engkau terima berkat hari ini, maka minggu depan selalu ada yang baru. Jadi kalau jemaat tidak hadir hari ini, mereka banyak kehilangan berkat. Pasti kehilangan berkat. Tidak mungkin saudara-saudara ketika mereka datang bulan depan, saudara sudah terima setiap minggu berkat. Mereka datang cuman sekali-sekali mereka dapat berkat. Makanya kalau bisa ibadah minggu jangan sampai tidak datang. Karena
Bayangkan saudara-saudara, mereka menantikan itu. Wih, mereka disambar oleh Roh Kudus. Amin. Mereka bersuka cita, saudara-saudara. Mereka janji itu digenapi atas mereka. Mereka di Kisah Para Rasul 2 itu, saudara-saudara, mereka di situ ada lidah-lidah api, kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, saudara. Nah, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka saudara-saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan pergi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seluruh bumi. Amin. Bayangkan seluruh bumi dikuasai oleh the man of God. Amin. Targetnya Yesus adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tapi selalu dimulai dari Yerusalem. Dahsyat saudara. Kenapa Injil sampai ke Langgerong dimulai dari Yerusalem? Sampai ke Samosir, saudara, Nainggolan dimulai dari Yerusalem. Iya, saudara-saudara, akarnya Yerusalem. Yerusalem itu siapa di situ? Orang-orang Yahudi, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, kamu jangan macam-macam sama orang Yahudi ya. Siapa yang mengutuk mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Ya toh? Kenapa? Karena akar kita dari sini. Makanya Tuhan bilang, siapa yang mengutuk, saya akan kutuk. Tapi siapa yang memberkati mereka, aku berkati. Makanya saudara-saudara, sering-seringlah doakan Yerusalem. Sering-sering doakan orang-orang Yahudi, orang Israel, supaya mereka bertobat, dipulihkan Tuhan. Tuhan pasti berkati engkau. Itu janji Tuhan. Kenapa? Akar kita dari sini. Akarnya dari Yerusalem baru ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke seluruh penjuru bumi. Jadi Tuhan itu kalau kerja itu sistematis. Amin. Enggak semberaut, saudara. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang semberaut. Amin. Jadi kalau saudara kerja itu kerjanya selalu semberaut, berarti roh yang semberaut, saudara ya. Kenapa sistematis? Ini Yerusalem, kemudian Yudea. Yudea itu yang paling dekat dengan Yerusalem. Kemudian yang lebih dekat lagi saudara, Samaria. Kemudian baru sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak bilang, kamu langsung pergi ke ujung bumi. Yudea saja belum kesentuh. Caranya Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita lihat. Ini Petrus. Amin. Petrus tadinya orang biasa, toh? Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mengalami lompatan iman yang dahsyat, saudara-saudara. Seorang nelayan, orang yang biasa, seorang penakut yang menyangkal Tuhan Yesus, ketika dia menerima api Roh Kudus, dia berani menantang orang-orang. Ketika orang berkata, Petrus, aku larang kamu memberitakan tentang Yesus di sini. Petrus berkata, silakan kamu ngomong. Tapi saya tidak pernah taat kepada perintah manusia. Dahsyat nggak saudara? Petrus didatangi, kamu berhenti berbicara tentang itu. Petrus tidak ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Roh Kudus bergelora di dalam hatinya. Di hati Petrus, mati saja saya enggak takut. Haleluya. Mati saya untung masuk surga. Kalau hidup for Jesus, forever and never. Amin. Haleluya. Saudara, ini hanya gambaran bahwa
Orang-orang sejak dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, ada banyak orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Filipus. Filipus itu bukan rasul. Siapa Filipus? Filipus itu seperti Pak Pasaribu. Stefanus, siapa Stefanus? Stefanus itu bukan rasul. Stefanus itu seperti Koande. Kenapa? Itu hanya pengurus gereja, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, Filipus dia pergi ke Samaria ketika apa? Aniaya terjadi di Yerusalem. Kenapa aniaya terjadi di Yerusalem? Karena firman Tuhan berkata, mereka nggak mau pergi. Kan Tuhan udah bilang, kamu jadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Tapi mereka umak terus di Yerusalem. Mereka hanya ibadah tepuk tangan tiap minggu. Tuhan bilang, Yudea, pikirkan. Samaria pikirkan. Tapi tiap hari minggu di Yudea, soraklah, haleluya. Tiap minggu gitu. Akhirnya Tuhan izinkan aniaya di Yerusalem. Akhirnya apa? Mereka kocar kacir, saudara-saudara, kabur. Mereka lari ke Yudea, lari ke Samaria. Dan Filipus dia lari ke Samaria. Tahukah saudara, ketika Filipus di Samaria dia mendirikan gereja. Di Samaria dia ketemu sida-sida dari Ethiopia. Roh Kudus berbicara kepada Filipus, bilang, Filipus, kamu pergi ke jalan itu. Loh, kenapa Tuhan? Pokoknya pergi aja sana. Dia pergi ke jalan itu. Dia lihat, loh, ada siapa di situ? Ada orang duduk di dalam kereta. Datangi. Didatangi. Terus apa lagi? Roh Kudus berbicara kepada Filipus. Ketika didekati orang itu, dia tanya, dia lihat, dia baca kitab. Ternyata itu orang menteri, saudara, seorang menteri. Kemudian dia baca, kemudian Filipus dia bilang, Om, ngerti enggak Om yang Om baca? Saya bingung, enggak ngerti ini apa artinya. Yang dia baca kitab Yesaya tentang nubuatan Yesus di atas kayu salib. Kemudian Filipus menjelaskan kepada orang itu tentang Yesus. Kemudian orang itu dia bilang, saya mau dibaptis. Ada air di situ. Gimana kalau saya dibaptis? Kalau kamu percaya sekarang, saya baptis. Saya percaya. Dibaptis, saudara-saudara. Ketika selesai dibaptis, Filipus dibawa oleh Roh Kudus, menghilang, saudara, pergi ke daerah lain. Siapa Filipus? Bukan rasul. Sama seperti Koande. Sama seperti kita semua. Orang yang biasa. Amin. Coba kalau tidak ada aniaya di Yerusalem. Mungkin di Yerusalem Filipus soraklah. Gitu terus. Haleluya. Iya, setiap minggu. Ternyata Filipus itu orang hebat. Ternyata Stefanus itu orang hebat. Orang-orang hebat kalau setiap minggu hanya soraklah. Iya loh. Orang-orang hebat harus ini diporsikan. Kamu pergi cari jiwa. Setiap kita bergerak. Amin, saudara-saudara. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dahsyat, amin. Kadang saya berpikir gini, kenapa ketika mereka berserak kemana-mana, saudara, mereka bukannya takut memberitakan Injil, justru di mana-mana Injil diberitakan dan gereja berdiri, saudara. Kenapa? Karena sudah di sininya, saudara. Kalau Yesus sudah di sini kita, dimanapun kita tinggal, kita pasti menjadi berakar. Amin. Ini zaman gereja, zaman Roh Kudus. Oke. Nah, ini. Gereja pertama dimulai di Yerusalem, yaitu Pentakosta. Amin. Gereja Pentakosta.
Namanya sidang jemaat Allah. Amin? Iya, sidang jemaat Allah. Gereja pertama itu di Yerusalem, kemudian mulai tersebar ke seluruh dunia. Sidang jemaat Allah, kegerakan Pentakosta. Kemudian dari Yerusalem, di Samaria ada, di Yudea ada, Korintus, Efesus, dan di mana-mana gereja mulai menjamur di mana-mana. Dimulai dari Yerusalem. Kegerakan Pentakosta pada akhirnya mengalami krisis kekristenan hampir hilang. Ini yang ngeri, saudara-saudara. Perjanjian baru, tadi sana perjanjian lama toh? Perjanjian baru, kemudian ini zaman apa? Gereja. Sesudah zaman gereja, kisah para rasul tadi, kemudian tiba waktunya kegerakan itu mengalami krisis, kekristenan hampir hilang. Yang tadinya semangatnya menyala-nyala, mujizat di mana-mana terjadi. Ternyata dengan berjalannya waktu sekian lama, lama-lama api itu mulai padam, mulai redup, dan terjadilah krisis iman. Pentakosta tidak terdengar lagi, saudara. Tidak ada nubuatan, tidak ada lagi kebangunan rohani. Krisis hampir tidak ada kekristenan, saudara-saudara. Ini. Sesudah itu, saudara-saudara, muncullah Katolik. Jadi, supaya kita tahu Katolik itu munculnya kapan? Di sini. Ketika muncul Katolik, saudara-saudara, Katolik kemudian menjadi agama yang dahsyat, menjadi agama negara, yaitu di Roma. Bayangkan, pimpinannya siapa? Paus. Dia pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Bayangkan saudara-saudara, dia gembala sidang sekaligus gembala negara. Dia punya otoritas. Gereja Katolik pada masa ini berkuasa, saudara-saudara. Dan gereja Katolik mereka punya doktrin. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Katolik. Tidak ada di luar Katolik. Itu doktrin yang harus dipahami oleh Katolik. Di luar Katolik tidak ada keselamatan. Kemudian mereka menjual surat penebus dosa. Kalau kamu berdosa, kamu datang ke gereja, beli itu kertas, dosamu dihapuskan. Itu. Jadi kalau nggak punya uang, dosanya tidak hilang, saudara-saudara. Kemudian ada banyak doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran Katolik, saudara-saudara, waktu itu. Kalau saudara ingin tahu, nanti saudara bisa pelajari di Google ya. Nah, kemudian saudara-saudara, sesudah itu, satu ketika ada satu tokoh Katolik, seorang yang pintar, saudara-saudara, biarawan, bruder, namanya Martin Luther. Martin Luther ketika dia bruder, saudara-saudara, dia tokoh Katolik yang menguasai ajaran Katolik. Ketika dia baca Alkitab, saudara-saudara, dia bandingkan, loh ini doktrinnya Katolik, kemudian dia baca Alkitab, dia menemukan sesuatu di dalam Alkitab, Roma 1 ayat 16. Manusia diselamatkan hanya oleh karena iman.
tidak dibayar dengan keselamatan hanya di dalam Yesus, bukan di dalam Katolik. Kemudian Martin Luther, dia menemukan kebenaran ini, kemudian dia melakukan transformasi, saudara-saudara. Ketika dia melakukan transformasi di Katolik, dia ditolak. Kemudian dia mulai membangun komunitas. Itulah Pro-Testament. Bukan protes ya saudara ya. Ada orang yang bilang Protestan itu orang yang suka protes. Bukan Protestan itu bukan protes, suka protes ya. Pro-Testament. Testament itu perjanjian baru. Jadi kalau pro itu pro ke perjanjian baru. Jadi Martin Luther itu, ayo kita kembali kepada ajaran yang Alkitab yang benar di perjanjian baru. Itulah Martin Luther. Protes, jadilah Protestan, saudara-saudara. Siapa tokohnya? Itu orang Katolik, saudara, yang menemukan kebenaran dalam Alkitab. Kemudian ini terus mulai berkembang, saudara-saudara, berkembang. Kemudian muncullah Injili. Jadi kaum Injili itu belum Pentakosta, saudara-saudara. Tapi sudah hampir mirip dengan Pentakosta. Tapi tidak berbahasa roh, saudara-saudara. Tidak ada karunia-karunia roh. Itu Injili, saudara. Nah, kemudian ini terus alami pembaharuan, saudara-saudara. Kemudian dan masuk kembali ke Pentakosta, kembali ke kisah zaman rasul-rasul, saudara-saudara. Nah, zaman kembali ke Pentakosta itu gereja mula-mula. Gereja aliran Pentakosta bermunculan di mana-mana. Bahasa roh, mujizat, karunia-karunia roh kembali mulai terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Amin. Sampai saat ini, saudara-saudara, gereja Pentakosta. Ini pergerakan Roh Kudus sepanjang zaman, saudara-saudara. Dimulai dari kisah para rasul itu. Kemudian ini Injili, Pentakosta, kemudian ada lagi karismatik. Karismatik. Apa bedanya Pentakosta dengan karismatik? Jadi orang bilang, kamu karismatik ya? Sebenarnya kita bukan karismatik, kita itu Pentakosta. Apa bedanya? Kalau karismatik ini, karisma itu, ini dari kata karisma, itu dari karunia roh. Jadi gereja karismatik itu, dia mengunggulkan karunia, tetapi firman, ya pengajarannya, tidak iman. Jadi dia fokusnya kepada karunia. Jadi kalau di gereja ada nubuatan, ada penglihatan, ini betul, biarkan, tapi tidak diimbangi dengan pengajaran, tidak diimbangi dengan firman, saudara-saudara. Nah, ini rawan untuk terjadi penimpangan, saudara-saudara. Tapi kalau Pentakosta, saudara-saudara, karunia dengan pengajaran ini berjalan bersama-sama. Nah, itu gereja kita, saudara, gereja yang aman, saudara-saudara. Jadi rawan untuk terjadi kesesatan, saudara-saudara. Tapi kalau karismatik, saudara-saudara, itu bisa menyimpang. Bisa kelihatan apa ya? Yang namanya pekerjaan roh itu kan manusia itu tidak bisa membedakan. Makanya Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Kadang berbahasa roh teriak-teriak, wah itu dari Tuhan, itu Tuhan. Belum tentu Tuhan. Setan pun bisa teriak-teriak. Ya toh? Iya dong. Nah, itu perlu karunia untuk menguji sesuatu. Ini. Sesudah zaman gereja ini, saudara, nanti barulah terjadi pengangkatan. Sesudah pengangkatan, masuklah di zaman antikris. Nah, ini tadi,
Karismatik, gereja aliran karismatik bermunculan saudara, bahasa roh, mujizat karunia roh kembali muncul, ini hampir sama, hanya karunia-karunia roh itu lebih dominan di sana saudara-saudara. Oke ya. Nah, zaman Roh Kudus. Nah, zaman Roh Kudus artinya zaman gereja ya, yang sekarang ini sampai sekarang. Nah, kita ada di sini, saudara-saudara, Pentakosta. Zaman Pentakosta. Roh Kudus bekerja sepanjang sejarah untuk membawa gerejanya kepada kerinduan dan tujuan Tuhan, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara gini, sebenarnya gereja yang seperti apa yang Tuhan rindukan? Apa seperti Katolik? Protestan? Injili? Yang Tuhan rindukan adalah seperti gereja mula-mula. Amin. Karena itulah yang Yesus ajarkan, Yesus bawa ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Yesus bilang, sebenarnya kan yang merintis ini kan semuanya kan dari Yesus. Dari perjanjian lama, Yesus ada itu kan dimulai dari perjanjian lama. Yesus itu hanya menggenapi nubuatan dari perjanjian lama, saudara-saudara. Kemudian setelah zaman Yesus, kemudian sebelum Yesus naik ke sorga, tugasnya Yesus bilang sama muridnya, kamu nantikan di Yerusalem Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kamu yang melanjutkan tugasku. Aku berhenti, aku naik ke sorga. Dan tugasku nanti kamu yang lanjutin. Jadi tongkat estafet yang Yesus punya, yang Yesus bawa dari sorga, saudara-saudara, Yesus kasihkan ke murid-murid dan semua orang percaya. Berarti sekarang siapa yang bekerja? Kita semua yang menerima Roh Kudus. Makanya Yesus bilang, kamu harus terima Roh Kudus. Supaya apa? Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin, saudara-saudara. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua kita diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Karena satu orang bisa mengubah satu negara, satu bangsa. Oleh karena the Holy Spirit. Amin. Ini gereja apa yang Tuhan rindukan? Gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, gini, Alkitab kita kan sama dengan Alkitabnya semua orang. Orang Katolik, Injili, Protestan, Alkitab kita, Katolik hanya ada beda kitab. Tapi kisah para rasul ada enggak? Ada, sama saudara. Tapi mereka menangkapnya gini. Kisah para rasul itu hanya untuk di zaman itu. Tidak untuk sekarang. Bahasa roh itu hanya untuk waktu itu, bukan sekarang. Jadi tidak heran saudara-saudara sampai sekarang ada banyak orang gereja-gereja yang lain ngomongin tentang gereja Pentakosta dan karismatik. Kalau nggak percaya buka aja YouTube, saudara. Gereja yang Tuhan rindukan adalah gereja seperti gereja mula-mula. Makanya saudara kembali ke kisah para rasul, kembali. Kenapa terjadi itu tadi? Kenapa muncul gereja-gereja? Itu karena dimulai dari krisis itu tadi. Coba kalau nggak ada krisis, sampai hari ini gereja Pentakosta terus bergelora. Amin. Dulu tidak ada nama-nama gereja. Dulu hanya satu gereja. Tidak ada denominasi macam-macam. Hanya satu gereja. Sekarang udah banyak nama dan banyak doktrin, banyak pemahaman saudara. Tetapi tujuan Tuhan adalah gereja yang seperti yang dirindukan ketika dia datang ke muka bumi ini. Yang terakhir.
Kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Kita sedang berada dalam pergerakan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bumi bagi Yesus sebelum dunia dihukum. Siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan dan terimalah Roh Kudus sekarang juga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.